mengambil beberapa saja lalu dimasukkan ke dalam tas ransel seperti yang dipakai oleh pasukan itu. Golongan pertama. Yang kedua, mengambil agak banyak. Pokoknya lebih daripada yang pertama, masukkan ke dalam tas. Yang ketiga, apa saja yang diinjek dimasukkan ke dalam tasnya sampai ranselnya itu penuh, berpayah-payah ngangkat dari barang-barang batu-batu yang diambil dari sungai tadi, penuh ranselnya sampai repot bagaimana bawanya ini. Di tempat kemah pagi-pagi Iskandar Dzulkarnain bertanya, tolong saudara-saudara para pasukan, apa yang saya pesankan sekarang kalian buka. Apa isinya? Ternyata jamaah sekalian begitu dibuka, yang diinjek tadi ternyata adalah berlian. Maka ketika tahu itu berlian, bagaimana sikap tiga kelompok tadi? Yang pertama tentu, waduh, saya cuma dapat segini. Yang kedua, tetap menyesal. Yang kedua, waduh, ya lumayan, tapi kenapa saya tidak ngambil banyak tadi? Yang ketiga, wah, luar biasa. Dapat banyak sampai kalau saja tadi saya bawa 2 ransel, akan saya penuhin semuanya. Cuma 1 saja. Jadi semuanya menyesal, tapi siapa di antara 3 kelompok tadi yang beruntung? Tentu adalah orang yang berpayah-payah, isi ranselnya sampai digendong berat, itu yang beruntung karena dia memperoleh yang banyak. Jamaah sekalian, ini adalah pelajaran. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, terima dengan penuh keyakinan, kerjakan dengan sungguh-sungguh walaupun di bulan puasa ini kita berpayah-payah. Lemes, haus, lapar, bawaannya pengen tidur saja. Jadi yang kita diperintah oleh Allah itu kita yakin nanti pada saatnya kita akan merasakan, oh ternyata segini besarnya pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya. Bulan Ramadan ini Bapak Ibu Saudara sekalian jangan kita lewatkan. Sekali lagi jangan kita lewatkan tanpa beramal soleh. Sedekah, tambah-tambahin. Zikir, dibanyakin. Baca Al-Quran, tambah durasi bacanya, waktunya. Karena di sana hanya isinya janji-janji Allah. Kapan dapatnya itu? Dapatnya adalah di saat kita sangat membutuhkan. Nah, di saat kita membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam khutbahnya ketika menyambut Ramadan, Ayuhan nas, wahai umat manusia, innahu qad aqbala ilaikum syahrullah bil barakah war rahmah wal maghfirah. Datang kepadamu bulan di mana bulan itu ada keberkahan Allah, ada rahmat Allah, ada ampunan Allah. Ramadan bulan berkah. Syahrun mubarak. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang kita cari di dalam kehidupan ini? Keberkahan Allah. Apa sih keberkahan itu?
al khairul katsir, kebaikan. Itu keberkahan. Was-sa'adah, kebahagiaan. Wan nama, bertambahnya. Bukan bertambah, tidak mustahil harta juga bertambah, tetapi keberkahan yang bertambah dalam kebaikan. Boleh jadi penghasilan kita dari hasil kerja tidak seberapa, tetapi karena keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang sedikit itu bisa menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Penghasilan, hasil tidak banyak, tetapi kita lihat anak-anaknya sekolahnya bisa sukses, berhasil, bisa tamat. Bapak-bapak, ibu mungkin sering membaca berita seorang tukang becak, anaknya berhasil menjadi sarjana, ngelamar di berbagai perguruan tinggi untuk mendapatkan beasiswa sampai 8 perguruan tinggi internasional siap menerimanya. Bapaknya hanya tukang becak. Cerita-cerita semacam ini Bapak dan Ibu saudara sekalian tidak mustahil terjadi bagi orang-orang kecil di mana kehidupannya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba Bapak sekalian, Ibu saudara sekalian, kita juga bisa melihat ada banyak orang yang rezekinya berlimpah ruah, hartanya banyak, kekayaannya tak terhitung, uangnya itu tak berseri, tetapi kehidupan rumah tangganya karena tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anaknya sekolahnya nggak lulus, drop out, udah gitu narkoba. Harta yang begitu banyak ternyata menjadi fitnah setelah bapaknya meninggal dunia. Anak-anaknya sekolahnya sudah nggak beres, hidupnya hanya numpang sampai tua, sampai punya istri, punya anak, masih gini sama orang tua. Itu banyak Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Saya kemarin baru melihat sebuah contoh. Seorang anak pernah cucu saya, Pak, dinikahi oleh anaknya mantan rektor yang top di Jakarta. Gak usah saya rasakan lah, Universitas Islam Syahid Syarif Hidayatullah. Kurang apa itu? Tetapi anak-anaknya sekolahnya lulus S1, S2. Tetapi faktanya kerja enggak, cuma main game. Hidupnya masih gini, dijatah sama orang tuanya. Ini sebuah contoh bahwa memang kehidupan ini perlu berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang orang tua setelah meninggal harta jadi rebutan, pertikaian, pertengkaran antar anak. Ini. Maka Ramadan penuh berkah ini, berkah itulah yang kita cari dalam hidup ini. Karena berkah itulah yang mengantarkan kita menjadi bahagia, karena kebaikan insya Allah kan gitu, yang kita lakukan juga
diberkahi Allah, dan pada saatnya di sana nanti, karena yang kita peroleh dari Allah Subhanahu kebaikan, maka ujung-ujungnya adalah kebaikan. Al khairu la ya'ti illa bil khair. Kebaikan itu tidak akan pernah datang, tidak akan pernah berakhir kecuali dengan kebaikan. Syahrul wa indallahi afdhalu minasyuhur. Ramadan adalah bulan yang paling afdal di antara 12 bulan. 1 tahun itu yang afdal adalah bulan Ramadan. Wa ayyamuhu afdalul ayyam. Hari-harinya adalah hari-hari terbaik. Wa layalihu afdalul layali. Malam-malamnya adalah malam terbaik. Wa sa'atuhu afdalus sa'at. Detik-detiknya, jam-jamnya adalah jam-jam terbaik. Wa wa syahrun du'itum fi ila diafatillah. Ramadan adalah bulan di mana kalian semuanya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya. Tamu Allah. Karena yang mengundang Allah, maka dihidangkan kepada kita hidangan-hidangan yang lezat. Apa itu hidangan yang lezat? Pahala dari setiap yang kita lakukan, itu hidangan Allah. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, maka jangan lewatkan. Ya, sambil berjalan berzikir, sambil duduk berzikir. Saking hebatnya bulan Ramadan, tidur kita pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Kalau tidur saja ibadah, bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita membaca Al-Quran, bagaimana kita membaca tasbih. Ketika kita memahami tidurnya itu adalah ibadah, maka jangan dibalik. Kalau begitu saya tidur aja. Karena tidurnya ibadah. Maka banyak orang-orang yang datang dari luar, masuk masjid, tidur. Nggak apa-apa ibadah itu. Daripada jalan kemana-mana kagak jelas. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa, bulan yang diberkahi, bulan penuh kesenangan. Maka jangan ada di antara kita ini di bulan Ramadan bersedih hati. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan nar. Siapa yang bahagia, senang saja di bulan Ramadan, itu diharamkan jasadnya nanti tersentuh oleh api neraka. Itu senang. Nah, apalagi menjelang maghrib. Wah, itu paling senang itu. Sehingga Rasul menyatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun indal iftar. Kegembiraan pertama adalah ketika saat-saat detik-detik kita berbuka puasa. Mungkin saja sebelum berbuka itu karena kita tidak mampu mengendalikan nafsu, rasanya semua barang, semua makanan dibeli, apalagi ibu-ibu. Maka istri saya, mulai dari habis asar saya larang keluar rumah. Saya larang keluar rumah. Karena kalau keluar rumah, begitu banyak orang jualan di pinggir jalan, itu pikirnya, wah ini kayaknya enak deh. Tambah lagi, ini juga enak ini. Wah ini tambah enak lagi. Dibeli semua. Padahal begitu minum teh, ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, sudah lepas semuanya, senangnya luar biasa, gembiranya luar biasa. Itu kegembiraan bagi orang yang berpuasa.
Wa farhatun inda liqa rabbih, nanti, nah ini janji Allah, kegembiraan yang lebih dahsyat itu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gembira, senangnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, saya diam-diam di Masjid Al-Ihsan ini mengadakan survei. Saya survei. Surveinya tentang teh. Ternyata 1% bapak-bapak yang berbuka itu senang teh celup. 1% lagi senang teh tubruk. Tetapi yang 99 itu senang THR. 99 senang THR. Kenapa ada THR? Nah, lagi-lagi bulan Ramadan. Kalau enggak bulan Ramadan enggak ada THR. Maka saat-saat sekarang ini di pertengahan bulan Ramadan ini, bapak-bapak yang kerja sudah senang menunggu THR. Sebagian perusahaan swasta sudah ada yang dibagikan nih, tapi bagi pegawai negeri belum kayaknya. Ya. Nah, kita tunggu. Rizki Allah Subhanahu wa ta'ala akan dialirkan, diberikan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu, saya memotivasi. Jangan lewatkan Ramadan ini untuk menambah kebaikan. Ini kesempatan, karena kita tidak tahu sesudah Ramadan nanti apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sungguh pun demikian, kita tetap berharap, mohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, jadi mari kita tanamkan dalam hati kita keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa yang kita lakukan ini pasti pada saatnya nanti ketika kita butuh akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebutuhan yang paling mendesak, yang paling top tidak ada lain adalah di sana nanti. Saat ini mari kita berpayah-payah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, oke, lemas, payah, lapar, ngantuk, tidak masalah. Nanti lebaran Allah janjikan kayaumin waladat ummu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bayi yang baru saja lahir dari kandungan ibunya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad